Hadirin hamba Allah, umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tidak terasa bulan Ramadan pun akan segera berlalu. Bulan Ramadan pun akan segera meninggalkan kita. Ini hanya tinggal menunggu hari saja, yang dimana akhirnya Ramadan itu akan meninggalkan kita dan kita mengawali kehidupan baru setelah melaksanakan Idul Fitri, yaitu di tanggal 1 Syawal. Dalam kajian kali ini, apa yang dimaksud dengan makna Idul Fitri dan sebuah kemenangan? Dua baris kalimat yang selalu terucap, yaitu mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idhin wal fa'idhin merupakan sebuah kalimat yang biasa kita ucapkan saat menjelang atau lebaran hari raya Idul Fitri tiba. Bahkan kata-kata ini atau kalimat ini tidak saja diucapkan banyak jutaan muslim di Indonesia, tetapi juga mungkin jutaan kali ditulis dan begitu cepat menyebar kepada atau ke perangkat elektronik seperti HP dan juga Android. Hanya saja seringkali kita mengucapkan rangkaian kalimat minal a'idhin wal fa'idhin yang seakan-akan itu terjemahnya adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal kedua kalimat ini tidaklah demikian arti atau makna, dan boleh dikatakan memiliki pesan yang berbeda meskipun bila ditelusuri dan dicoba dihubungi masih saling berkaitan satu sama yang lainnya. Akan tetapi jika itu terpaksa dibedakan, maka kalimah minal a'idhin wal fa'idhin lebih menyimpan arti pencapaian seseorang mukmin muslim setelah berpuasa penuh dan melawan hawa nafsunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu ibadah secara vertikal, sedangkan kalimah mohon maaf lahir dan batin itu lebih mengisyaratkan apa yang sedang dilakukan mukmin muslim pasca bulan Ramadan, yaitu pada hari raya Idul Fitri, mempererat kembali hubungan sosial dengan sesama, yaitu yang disebut dengan hubungan horizontal. Maka kalimah minal a'idhin wal fa'idhin atau minal a'idhin wal fa'idhin, maka minal a'idhin semoga termasuk orang yang kembali pada kesucian, dan wal fa'idhin, fa'idhin artinya semoga beroleh kemenangan atau memperoleh kemenangan setelah berdamai dan saling memaafkan. Lebih dari itu, menurut pakar bahasa, terutama dari Ibnu Manzur, kata fitri yaitu terdiri dari huruf fa, to, dan juga ro. Fitri terdiri dari 3. Setidaknya mencakup 6 hal penting, yaitu di dalamnya ada kesucian, keutamaan, jati diri, asal usul kejadian, memakai pakaian takwa, dan dinul Islam. Maka apabila digabungkan kata-kata menjadi Idul Fitri, artinya kita berharap akan kembali ke kesucian diri kita, kembali ke asal usul kita, kembali ke jati diri kita, kembali memakai pakaian takwa, kembali ke kekuatan kita, dan kembali ke dinul Islam, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah ridhoi. Untuk keenam arti ini, mari kita bahas satu persatu dan kita renungkan makna yang sebenarnya. Yang pertama, kalimah fitri atau fitrah, kita diartikan suci atau kesucian. Maka ia harus mengetahui 3 unsur inti, yaitu keindahan yang menggetarkan, kebenaran yang bisa diterima, dan kebaikan yang bisa dibuktikan. Dari konsekuensi ini, maka kembali ke fitri artinya kita harus menciptakan keindahan, menerima
kebenaran dengan menambah ilmu atau sains dan berbuat baik atau amal soleh yang melahirkan akhlakul karimah. Itulah makna Idul Fitri, buah dari pendidikan Ramadan untuk mengantarkan kita menjadi seseorang yang menciptakan keindahan, ilmuwan sekaligus budiman. Yang kedua, kalimah fitrah atau kalimah fitri disebut sebagai kekuatan karena karena sebulan penuh kita muslimin dan muslimat mempunyai kekuatan untuk mengandalkan atau mengendalikan hawa nafsu. Dengan kekuatan itulah kaum muslimin melakukan jihad akbar, mengendalikan hawa nafsunya, dan ia akan menjadi kuat. Makanya begitu tiba Idul Fitri, diharapkan seorang mukmin dapat kekuatan yang baru. Yang ketiga, pengertian Idul Fitri atau fitrah. Jika bermakna asal kejadian, ini dikaitkan dengan manusia. Bisa diberikan beberapa contoh, antara lain manusia berjalan dengan kakinya, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, merasa dengan hatinya, dan berpikir dengan akalnya. Konsekuensi dari pengertian ini, maka kita menjadi salah jika ingin berjalan dengan tangan, melihat dengan telinga, dan berpikir dengan mulut, atau salah jika kita mengukur kesalahan dan kebenaran atau kesedihan dan kebahagiaan dengan alat timbang atau alat ukur, meteran, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan fitrah. Masih dalam pengertian fitrah sebagai asal kejadian, maka kita pun harus memanfaatkan atau menempatkan hati sebagai tempat iman dan bukan di akal, karena akal selalu menolak hal-hal yang tak bisa dicerna oleh indrawi, dan tugas akal hanya untuk mengukuhkan iman saja. Yang keempat, kata fitrah atau kata fitri secara maknawi ada juga yang mentakwil dengan arti memakai pakaian. Tentu yang dimaksud memakai pakaian di sini adalah pakaian takwa sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan berpuasa adalah supaya kita bertakwa. Selama Ramadan kita sudah menenun sepanjang hari, dan saat Idul Fitri itulah kita memakai pakaian takwa agar meningkat pada Syawal jati diri kita. Dalam konteks ini kita mengingat pesan ilahi. Janganlah kita menjadi seperti seorang perempuan dalam cerita lama. Ia hanya mengurai kembali hasil tenunannya yang rapi sehelai benang demi sehelai sehingga tercerai-berai. Surat An-Nahl ayat 92. Artinya, madrasah puasa selama sebulan itu harus terus kita pakai atau fitri sampai setahun mendatang, bahkan lebih. Puasa diibaratkan seperti menenun atau menjahit pakaian. Ini juga seperti yang sudah dicontohkan ulat yang betapa dalam tenunannya atau kepompong. Setelah selesai menenun, ia memakai sayapnya yang indah untuk terbang, atau yaitu kupu-kupu, atau bisa juga diibaratkan sang laba-laba yang menenun rumahnya sehelai demi sehelai. Kemudian ia memakai fitrinya agar ia menjadi tenang hidupnya. Yang kelima, kata fitri berjati diri. Jati diri manusia adalah sebagai khalifah, yaitu makhluk termulia, penghuni surga, tetapi dalam waktu bersamaan juga makhluk yang berlumur dosa. Kenapa? Karena ia dibekali hawa nafsu.
juga dibekali hati nurani, yaitu gabungan antara hati yang tajam dan pikiran yang jernih untuk menahan diri dari dorongan hawa nafsu hewani. Sehingga seorang mukmin dikatakan kembali fitrah. Itu artinya ia akan kembali ke jati dirinya karena ia sanggup menahan hawa nafsu dengan hati nuraninya, atau sebaliknya. Seorang mukmin belumlah dikatakan kembali ke fitrahnya bila hawa nafsunya mendorongnya untuk bersikap liar dan tak terkendali. Yang terakhir, yang keenam, jika fitri diartikan dinul Islam, Islam secara bahasa menurut masdar dari sa'lama, yaitu Islam, yang itu masdar, bentuk masdar dari kalimat salama, yaitu perdamaian atau ketertundukan. Konsekuensi dari kata damai atau tunduk ini mengandung 3 unsur inti, yaitu kita sebagai hamba harus merasa damai dengan Allah, yaitu harus tunduk dengan cara meninggalkan semua larangan dan menjalankan segala perintahnya, dan tanpa paksaan apapun. Yang selanjutnya, kata damai berarti kita harus bisa merangkul kembali yang bercerai-berai dari sesama, menghilangkan sekat-sekat dan api permusuhan, serta menepis perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan perceraian dan kebencian. Ketiga, berdamai dengan alam dengan tidak terlalu mengganggunya, sehingga artinya tidak terlalu mengganggu alam atau merusaknya sehingga mengakibatkan kehancuran atau bencana. Itulah buah dari Ramadan sebulan penuh. Selain keenam makna di atas, ada yang berpendapat bahwa fitri berarti futur, yang artinya berbuka. Artinya saat nafsu perut terbuka dan kembali merajalela, hati-hatilah dengan jati diri kita. Hati-hatilah dengan rezeki yang tidak halal. Hati-hatilah dengan sikap benci yang berlebihan dan permusuhan, yang semua itu mengarah pada kehilangan jati diri kita yang sesungguhnya. Itu berarti Idul Fitri berarti momentum yang baik buat berdamai dengan saling memaafkan. Lantas ada apa maksud dari kata faizin? Menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arabi, juga Kamus Munawir dan Maurid, kata faizin tercabut dari kata fauzan faizin, yang artinya adalah lahu bihi fauzan, yaitu peroleh kesuksesan atau kemenangan. Bisa juga halaqo wa mata, seperti kalimat wa fauza arjalu, artinya adalah seorang telah mengalahkan atau membinasakan. Bisa juga berartian naja atau minal makruhi, selamat dan terhindar dari sesuatu yang bahaya. Dan terakhir bisa bermakna fauza at-tariq atau bada wa doharo, yang artinya sesuatu yang nampak, terang atau berilaku. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah bermakna kesuksesan atau kemenangan. Idul Fitri dapat disebutkan hari raya kemenangan. Pada hari itu, karena kaum beriman yang telah menunaikan ibadah Ramadan meraih kemenangan, dan seperti dengan terlahir kembali kepada fitrah manusia, kemanusiaan yang suci dan kuat hatinya. Mengapa harus ada yang menang dan ada yang kalah? Karena faktanya kita diberi nafsu, dan ini punya pesan simbolik
untuk dikalahkan dan hati nurani atau hati akal jatuh itulah alat untuk mengalahkan atau sebagai senjata perjuangan sebagaimana yang diajarkan selama di bulan Ramadan. Kedua adalah bermakna mengalahkan atau membinasakan. Ini semacam sinonim dari sebuah kemenangan, sebab tidak ada kemenangan tanpa mengalahkan. Kalah dan menang adalah lawan kata. Dua sisi yang bertentangan ini adalah sifat keunggulan manusia dari makhluk yang lain atau ahsanul takwin. Dan kedua ini diciptakan agar manusia menjadi lebih sempurna. Insan yang disebut dengan insan kamil. Sebagaimana terkandung di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 8 yang menjelaskan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyempurnaan jiwa. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa, berhati nurani dan jauh dari kefasikan, hawa nafsu, kebinatangan. Dan memang selama Ramadan kita diajarkan sebagaimana terus membunuh nafsu dan menghancurkannya, termasuk menghancurkan lemak-lemak atau virus yang bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Ketiga adalah bermakna selamat dan terhindar dari sesuatu yang bahaya, sehingga nampaklah atau berperilakulah kebaikan, kebenaran, dan keindahan itu. Untuk terhindar dari bahaya dan nampaklah cahaya Islam, yaitu kebaikan, kebenaran, dan keindahan, dibutuhkan jihad atau usaha yang keras. Hal ini terbukti pada catatan sejarah Islam yang gemilang. Di bulan Ramadan, musuh-musuh Islam bisa terkalahkan. Jika merujuk pada fakta sejarah Islam, banyak kita jumpai peristiwa kemenangan besar terjadi mendekati Idul Fitri atau sepanjang bulan Ramadan. Misalnya runtuhnya Masjid Ad-Dihar milik orang munafik, itu di bulan Ramadan. Datangnya rombongan delegasi kaum Tasqif yang ingin masuk Islam pada Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu terjadi peperangan besar, yaitu Perang Badar Al-Kubra. Itu juga di bulan Ramadan. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Inilah kemenangan agung pertama perjuangan Islam dalam menentang kaum musyrikin dan kebatilan. Pada bulan Ramadan tahun 1393 Hijriah atau tahun 1973 Masehi, kemenangan Muslim atas pasukan Salib dengan merebut kembali tanah Palestina yang sebelumnya direbut oleh Zionis Yahudi. Itu pula di bulan Ramadan. Masih banyak peristiwa besar lain, lebih dari 100, termasuk salah satunya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia ini yang diraih pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, walaupun ini menjelang, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Minal a'idhin wal fa'idhin.